Ya, Anda kembali untuk mengulas debat calon presiden yang telah berlangsung kemarin. Saya kasih kesempatan kepada Bu Eni, tadi ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kwik mengenai top down effect. Iya, jadi konsep pembangunan kalau secara teoritis baik bottom up maupun top down ini dua-duanya memang bisa menjadi pilihan. Jadi bisa dua-duanya bisa membawa keberhasilan, sama dua-duanya juga ada kegagalan. Ini ada best practice-nya. Tetapi yang paling menentukan yang menjadi mana yang menjadi lebih cocok itu tentu sangat terkait bagaimana kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, yang saat ini lebih cocok yang mana, Bu Eni? Nah, kalau kita melihat, kita sudah mengalami kegagalan sebenarnya transformasi struktural yang harusnya waktu dulu dibangun oleh Orde Baru awal, Republika 1, Republika 2, Republika 3, ini kan ingin mentransform dari sektor-sektor tradisional dalam hal ini agraris ke industri, sehingga pedesaan ini ditarik dari gerbong industri ini. Nah, ternyata ini belum berhasil. Bahkan kita mengalami deindustrialisasi dini, sehingga ketimpangan antara desa dan kota ini jelas sekali, juga ketimpangan antar penduduk, penghasilan, juga ketimpangan antara pengetahuan, informasi dan sebagainya. Nah, karena ini masih banyak persoalan, jadi kalau ini desa misalnya yang kita bayangkan ini kalau dia harus, kan ini bottom up ini kan seperti hanya demokratisasi ya, dia bisa secara mandiri, secara ini mendesain apa yang terbaik gitu kan. Nah, ini tentu prasyarat-prasyarat tadi mestinya sudah terpenuhi dahulu. Nah, ketika kita melihat kondisi pedesaan kita seperti itu, kalangan grassroots kita masih seperti itu, maka perencanaan dari bottom up ini menurut saya untuk kondisi Indonesia saat ini mungkin malah belum cocok. Seperti hanya kita berdemokrasi hari ini gitu kan, yang terjadi malah kontraproduktif. Baik, Bu Eni dan Pak Kwik, kita sama-sama akan melihat kembali tayangan pada saat kedua calon presiden ini memaparkan mengenai pertumbuhan penduduk dan juga kesehatan. Kita saksikan bersama-sama. Tutup kebocoran, amankan kekayaan negara, dapat uang tunai, uang cash tunai ini kita investasikan kepada kesehatan dan pendidikan. Dengan kesehatan dan pendidikan, kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan cara persuasif untuk menerima program-program keluarga berencana. Mau tidak mau, kita harus tingkatkan kembali program keluarga berencana. Kita harus investasi di puskesmas, di posyandu. Kita harus tambah jumlah dokter. Kita harus perbaiki gaji dokter, gaji perawat, gaji bidan. Ini kita tidak boleh tanggung-tanggung. Makanya tadi saya katakan, strategi kami adalah strategi dorongan besar, the big push strategy. Kita tidak bisa main-main dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Demikian juga untuk mengurangi angka kematian ibu-ibu. Sekali lagi, investasi besar-besaran, posyandu, puskesmas, rumah sakit, perbaiki gaji dokter, perbaiki gaji perawat. Ini semua membutuhkan uang. Dari mana uangnya? Dari produktivitas yang kita akan ciptakan, dari penghematan kebocoran negara yang 1.000 triliun tadi. Ini adalah strategi besar kita. Jadi, saudara moderator dan saudara-saudara sekalian, kita mengerti tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sekarang adalah bagaimana, cara apa, strategi mana yang kita harus lakukan. Ini membutuhkan suatu keberanian, ini membutuhkan kerja keras, ini membutuhkan disiplin yang luar biasa. Tetapi saya percaya totalitas daripada rencana yang besar ini, ya, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, tapi totalitas. Kita amankan kebocoran, uang yang kita hemat, investasi di lahan-lahan dan sektor produktif, bangun pabrik, bangun irigasi, bangun waduk, bangun jalan raya, bangun kereta api ribuan kilometer. Ini semua akan menumbuhkan roda ekonomi. Pertumbuhan kita akan sangat tinggi, dan dengan demikian uang kita untuk kita investasikan ke posyandu, program-program untuk bidan, untuk poliklinik, puskesmas, semuanya bisa berjalan. Kita akan punya uang untuk kita investasikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kita harus melihat
KKBN kita. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga mereka berkampanye untuk masalah kelahiran, masalah pertumbuhan penduduk. Ini harus dimulai lagi mulai dari bawah, kampanye dimulai dari bawah lagi sehingga masyarakat sadar, ada kesadaran bahwa dua anak itu cukup, bahwa 2 anak cukup. Karena sekarang ini kenapa mereka kembali ke anak yang 3 dan 4 dan 5? Karena kampanye mengenai kelahiran ini mulai menurun kembali. Oleh sebab itu BKKBN sebagai institusi yang membidangi itu harus diperkuat lagi, baik anggarannya, baik untuk terjun ke bawah sehingga masyarakat sadar bahwa dua anak itu cukup. Kok 2 terus? Kemudian mengenai angka kematian ibu yang naik dan layanan kesehatan bagi perempuan. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi perlu saya ulang lagi bahwa ini adalah membangun sistem dan mengontrol sistem itu. Dengan cara apa? Ya dengan sistem kartu ini. Anggarannya ada, tetapi kalau sistemnya tidak dibangun, sistemnya tidak ada manajemen pengawasan yang baik, sistemnya tidak dikontrol di lapangan, percuma anggaran itu akan menguap kemana-mana. Kita dengan anggaran yang ada sekarang, saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini, tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini dimanage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol dan dibelikan alat-alat yang real, yang tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira IFA-tes misalnya, ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk IFA-tes, cek apakah ada kanker rahim atau tidak. Ini penting sekali. Larinya akan ke sana. Dan juga ke rumah sakit. Kalau ibu-ibu sudah pegang ini kartu Indonesia Sehat, mereka akan secara rutin bisa cek ke puskesmas, bisa cek ke rumah sakit dengan tidak dipungut biaya. Anggarannya ada. Jadi jangan membayangkan bahwa kita membutuhkan anggaran yang bertriliun-triliun. Anggarannya sekarang sudah ada, hanya sistemnya yang perlu dibangun. Baik, Pak Kwik, Pak Prabowo ini menegaskan peningkatan anggaran ke dokter, perawat, bidan, sedangkan Pak Jokowi ini lagi-lagi kemudian mengeluarkan kartu sehat, kartu pendidikan. Dalam pelaksanaannya Anda melihat lebih realistis yang mana sih, Pak? Sebelum pelaksanaan, saya ingin membahas dulu uangnya dari mana. Gitu. Oke, uangnya dari mana, Pak? Nah, dalam hal Pak Prabowo kan sangat jelas, yaitu dia mengatakan bahwa uangnya adalah dari menutup kebocoran. Bahkan menyebutkan secara kuantitatif, betul tidaknya saya nanti membahas belakangan kalau ada waktu, sampai 1.700 triliun, tentu bukan kebocoran dari APBN, tetapi keseluruhan. Itu berarti kebocoran juga dari sumber daya alam, sumber daya mineral yang dikeduk begitu saja. Kemudian hal-hal lain seperti kontrak bagi hasil. Dalam hal minyak itu kan polanya kan 85-15. Pada hari ini de facto 60-40, bahkan 50-50 untuk asing, natura. Ya. Jadi ini semuanya kalau ini ditutup, memang kita akan kaya raya. Jadi dalam hal ini, tetapi sekarang kalau Pak Prabowo mengatakan ini, lalu biayanya dari ini, itu juga terlampau sederhana. Oleh karena urusan social security system, urusan jaminan kesejahteraan, itu tidak mudah, tidak begitu saja ada uang lalu dibagi. Oleh karena yang ingin banyak dan yang menyalahgunakan juga banyak sekali, bukan hanya di Indonesia. Makanya sekarang tadi tentang Pak Prabowo ya, saya boleh lanjut ke Pak Jokowi mengenai topik yang sama. Nah, BKKBN menurut Pak Jokowi harus dihidupkan kembali, betul. Tetapi kalau langsung saja mengatakan harus 2 anak, nah ini yang perlu dihitung dulu. Kenapa, Pak? Apa poinnya? Poinnya adalah demografinya bagaimana. Sebab kalau itu tanpa perhitungan, itu nanti bisa terjadi yang sekarang terjadi di Jepang. Yaitu kalau banyak orang tua sekarang lalu anaknya dibatasi dua
pada waktu orang sudah menjadi tua tidak mampu bekerja, yang muda tidak ada. Jadi demografinya mesti sangat diperhitungkan. Lalu kembali kepada tadi ada kartu sehat. Kartu sehat dikaitkan oleh Pak Jokowi dengan istilah sistem harus diperbaiki. Sistemnya itu akan menuruti kartu sehat yang sudah dipraktekkan di DKI yang sangat sederhana, yaitu dibiayai APBN, atau kartu sehatnya kalau beliau sudah menjadi presiden misalnya dikaitkan dengan BPJS. BPJS adalah sistem, dia juga sistem. Nah, BPJS ini yang mana yang akan dipilih? Artinya dari pemaparan debat kemarin ketika Pak Jokowi berulang kali mengeluarkan kartu itu tidak jelas sistem yang mana yang akan dijalankan? Ya, tidak jelas, dia akan dari APBN langsung. Nah, sekarang lalu berbicara soal kontrol, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, oleh karena pada dataran yang sangat rendah, saat ini korupsi masih terjadi. Yang diartikan korupsi apa, itu mesti kita definisikan dulu. Baik, Pak Kwik, nanti kita lanjutkan termasuk Bu Eni nanti mengenai pelaksanaan kartu sehat yang kemudian digadang-gadang oleh Pak Jokowi, memang semudah itukah pelaksanaannya? Dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami.